ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Maka kita nyanyi tentang Garuda Pancasila. Ayo semuanya nyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita absensi dulu ya. Lia, Saya Bu. Salsa, Saya Bu. Senja, Saya Bu. Cinta, Saya Bu. Maya, Saya Bu. Elgi, Saya Bu. Hadir. hadir semua ya. Iya Bu. Oke anak ibu, sebelum mulai belajar ada baiknya kita melakukan yang namanya ice breaking. Ice breaking ini untuk menambah semangat kita dalam belajar. Jadi ice breaking itu ada sepertinya nyanyinya maju ke depan, maju ke depan sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang sambil tertawa, haha, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Oke, berdiri semuanya. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang sambil tertawa, haha, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Oke, di sini Ibu akan membahas tentang materi gaya di sekitar kita. Nah, Ibu mau menyinggung pelajaran minggu lalu nih. Pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Minggu lalu kita belajar tentang gerak dan energi. Nah, pasti kalian lupa kan apa itu gerak, apa itu energi. Nah, Ibu akan simpulkan. Gerak adalah perubahan posisi dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya nih, Ibu berdiri di sini, Ibu berjalan. Itu adalah yang namanya gerak. Nah, sedangkan energi adalah kekuatan atau kemampuan untuk mengalami yang namanya perubahan. Anak-anak, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang gaya di sekitar kita adalah agar kalian bisa memahami apa itu yang namanya konsep-konsep gaya. Terus ada namanya pengaruh gaya di sekitar kita itu seperti apa, agar kalian paham. Nah, lanjut ya ke materinya. Gaya di sekitar kita. Nah, sebelum lanjut, apa sih gaya itu yang kalian tahu? Ayo, gaya itu apa? Gaya itu apa, Bu? Enggak, nak gaya. Gaya apa? Bisa, Bu. Enggak, nak definisi gaya. Gaya itu apa? Model, Bu. Kasih tahu, Bu. Jadi gaya adalah gaya tari atau torak
waktu. Gaya otot. Terus apa lagi? Gaya otot. Gaya geser. Ya baiklah, Ibu akan menjelaskan. Nah, gaya itu ada 5 jenis gaya. Yang pertama itu ada namanya gaya otot, gaya pedas, gaya geser, gaya magnet, gaya gravitasi. Nah, apa sih gaya itu? Tadi kan sudah Ibu bilang, gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang menggerakkan sebuah benda. Gaya juga dapat membantu kita memindahkan benda, dan gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, contohnya seperti ini ya. Misal nih, ada ini namanya spidol. Dia kan kalau didiamkan di sini diam, tetapi kalau digerakkan kan berubah. Nggak di tempat benda ini, nggak di tempat meja ini lagi. Nah, itu termasuk namanya gaya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan, ini gambar anak yang apa? Iya, yang kedua ini siapa? Kelinci. Iya, yang ketiga ya. Iya, ibu sedang menggendong anaknya. Yang keempat ini ada namanya Bawa. Bawa ya. Nah, ini termasuk gaya apa? Anak sedang. Gaya otot. Nah, dia kok tahu gambar yang pertama ini adalah gaya otot? Karena dia menggunakan otot. Iya, karena gambar yang pertama ini termasuk gaya otot. Karena apa? Dia melakukan yang namanya tarik menarik, ya. Nah, yang kedua ini termasuk gaya apa? Gaya otot. Tadi gaya. Gaya otot. Kenapa ini termasuk gaya otot? Karena dia mau membuat gerabah ini kan memiliki memakai tangan ya, memakai jari-jari tangan. Ini kan menguras energi ataupun tenaga. Jadi inilah yang dinamakan gaya otot. Nah, gambar yang ketiga ini gaya apa? Gaya otot. Gaya apa? Gaya otot. Iya benar. Kenapa dibilang gaya otot gambar yang ketiga ini? Iya. Ini kan di seorang ibu ini sedang menggendong anaknya. Dia kan menarik tadi itu kan sudah menggunakan tenaga. Tenaganya yang dipakai tenaga otot. Tadinya ada gambar sapi. Nah, dia juga ini menggunakan gaya otot. Kenapa bisa dibilang gaya otot? Karena dia nariknya pakai tenaga. Menarik gerobak tersebut pakai tenaga. Ini dimaksud gaya otot. Nah, selanjutnya, apa sih gaya otot itu? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Contohnya seperti menarik bangku. Kita sedang menarik bangku itu menggunakan gaya otot. Gaya otot yang kita lakukan itu adalah gaya otot tangan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Itu termasuk gambar apa? Gaya apa? Itu termasuk gaya geser. Kenapa bisa dibilang gaya geser? Karena dia digeserkan antara dua benda. Satu bendanya itu ditarik. Di situ ada dua gaya itu, Bu. Gaya apa saja? Gaya otot dan gaya geser. Ya, gambar ini menunjukkan adalah gaya geser dan gaya otot. Ini gambar orang sedang
benda berbahan khusus akibat adanya magnet di dalamnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini adalah gambar orang sedang Patroli. ya, yang kedua sedang Kemana? nah ini termasuk gaya apa? Tegas. Kenapa bisa dibilang Karena dia ada gambarnya Oh, banyak. iya. Karena kita sibuk itu terbang. Enggak, nah ini namanya gaya pegas. Kenapa gaya pegas? Karena dia memiliki namanya keelastisan pada bahan trampolin ini. Jadi setiap dia mengenjot, maka kan dia mengepar itu. Jadi itulah yang dinamakan gaya pegas. Nah, seperti gambar kedua ini ada anak sedang memanah. Di sini kenapa bisa dibilang gaya pegas? Karena kalian tahu nggak anak yang ketapel itu kan kalau ditarik seperti ini, dia kan mundur. Nah, itu kan ada yang namanya memakai gaya pegas. Jadi sehingga panah itu mau kita loncatkan ke tujuan kita, kan dia tertarik. Nah, itu ada namanya gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat elastis ataupun lentur. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Orang lagi baca buku. Ya, orang lagi membaca buku, terus di depannya ada apa? Buah jatuh. Ada buah jatuh. Nah, ini termasuk gaya apa namanya? Kenapa bisa dikatakan gaya gravitasi? Karena buahnya itu jatuh dari atas pohon ke bawah, ke bumi. Itu dimaksudkan gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik benda ke inti bumi. Nah, kalian tadi malam tuh kalian belajar tidak? Iya. Kenapa tidak belajar? Nah, seharusnya sebelum ibu menayangkan sebuah materi, ada baiknya kalian itu tadi malam itu belajar. Nah, agar apa? Agar materi yang ibu sampaikan hari ini bisa tersampaikan juga ke kalian. Kalian mau nggak jadi orang sukses? Kalian mau jadi orang sukses? Ibu tanya, kenapa kalian nggak belajar? Karena capek. Kalian aja mau sukses, masa sukses bermalas-malasan untuk belajar? Nah, kunci kesuksesan itu dari belajar. Tidak ada yang namanya orang berhasil itu tanpa adanya belajar. Seperti itu. Nah, kita rajin-rajinan belajar. Kita lihat nih di sekitar kita ada orang sukses. Kan orang sukses itu nggak mungkin kan terlahir dari orang bodoh. Artinya orang sukses terlahir dari orang yang pintar. Untuk itu kalian sebelum belajar pagi hari malamnya sudah membacanya. Nah, ibu ada sedikit video, kalian perhatikan baik-baik ya. Iya, Bu. Perhatikan ya. Iya, Bu.
dua kutub tuh, kutub utara dan kutub Selatan. Jadi ketika benda ditempelkan, sebuah benda ditempelkan ke magnet tersebut, maka dia akan lengket. Jadi Bu, itu Bu, mana dia kutub utara sama kutub selatan? Nah, ini Ibu akan jelaskan. Kutub utara ini kan Ibu contohkan ini ada magnet yang diselimuti oleh ini apa namanya? Ini kan magnet ini gambar stroberi. Kutub utara itu ada di dalam magnet ini, nah, dan kutub selatan ini yang menempel dengan bahan yang ditempelkan itu. Magnetnya ada nggak Bu? Ada, nanti Ibu tunjukkan ya, Nak. Sabar. Iya Bu. Nah, itu gambar apa, Nak? Orang lagi jatuhkan penghapus. Nah, itu termasuk gaya apa? Gravitasi Bu. Kenapa bisa dikatakan gaya gravitasi? Coba. Karena dia jatuhnya ke bawah. Iya. Gravitasi dapat mengambang. Iya, benar sekali. Itulah yang dinamakan gaya gravitasi. Asik. Nah, Ibu mau kalian membentuk kelompok. Bentuklah kelompok menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok terdiri dari tiga orang. Bentuklah kelompoknya, Nah. Iya Bu. Kita akan mengasih namanya kerjakan ya. Iya Bu. Nah, Ibu akan mengasih arahan. Ini foto Ibu ya? Iya, Nah, itu foto Ibu. Nah, Kami ya. kelompok satu Bu. Iya. Nah, itu cara mengerjakannya. Lihat dulu, Nak. Gambarnya itu ada gambar apa? Dan itu termasuk gaya-gaya apa saja? Dijawab ya, waktunya 10 menit. Kalau Ibu. Iya, tugas kelompok, Nak, bukan sendirian. Dia nggak mau kasih Bu. Makanya kalian membentuk kelompok. Itu seperti kelompoknya Sinta itu. Mereka bekerja sama. Mau jongkok sih ya? Iya. Jangan ribut ya. Iya Bu. Apakah ada kesulitan untuk menjawab soal, Nak? Dijawab, Nak. Iya Bu, ini lagi dijawab. Apakah ada yang sulit? Kalau ada yang sulit boleh ditanyakan ke Ibu. Iya Bu. Ayo, apakah udah siap? Bentar ya Bu. Iya, Nak. Kalau sudah siap kita koreksi sama-sama ya. Iya Bu. Kau pun minum wah di sini. Jika belum siap, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, Nak. Sudah mau siap, Bu. Kalau tidak semangat, iya. Kalau sudah mau siap, bentar ya, Nak. Kita akan melakukan ice breaking dulu biar semangat dalam belajarnya. Sudah, fokus ke depan, fokus ke depan. Nah, di sini ada lampu
Nah, gambar yang pertama ini ada gambar Gak ibu-ibu dengan temennya sedang mendorong meja. termasuk gaya apa? Nah, yang kedua itu ada Ibu-ibu sedang menjatuhkan penghapus ke iya. bawah. Nah, itu yang dinamakan gaya Gravitasi. Yang gambar ketiga Ibu-ibu sedang Mengangkat meja. itu termasuk gaya. otot. Nah, yang keempat coba Elbi, apa yang menyebabkan benda bisa bergerak? Karena adanya tarikan atau dorongan. Iya, benar sekali. Jawabannya ini karena adanya dorongan dari seseorang maka benda tersebut akan bergerak. Iya, benar. Nah, yang kelima itu Lia. Tuliskan apa itu yang dimaksud dengan gaya dan coba sebutkan jenis-jenis gaya ada berapa saja. Gaya adalah gerakan yang dilakukan manusia terhadap suatu benda. Contohnya gaya otot, pegas, gravitasi, gesek, dan magnet. Oke, terima kasih. Kembali ke Pasina, Ibu nilai nanti ya. Ya Bu. Kembali ke tempat masing-masing. Jadi, apakah kalian sudah paham tentang materi gaya di sekitar kita? Sudah Bu. Nah, jika kalian sudah paham, Ibu akan menampilkan lagi media agar kalian lebih paham. Nah, di sini Ibu ada media. Ini ada seseorang sedang Gak nampak Bu. ini ada seseorang ini kita ilustrasikan kan memang orang Iya. tidak benaran ya. Ada seseorang sedang menarik Timba. Timba. Timba itu Bu. Iya, dia menarik timba dari bawah ke atas. Nah, itu termasuk gaya apa ya? Nah, Gaya otot. iya benar Sinta. Nah, yang gambar yang kedua. Ini ada seseorang sedang bermain apa ini? Jukit-jukitan. Seseorang sedang bermain jungkit. Nah, seseorang ini sebelum duduk jungkit ini kan keadaannya dalam keadaan stabil ya. Ini seperti ini. Jadi jika seseorang sedang duduk di jungkit ini, maka jungkit sebelah akan Naik. jungkit sebelahnya lagi akan Turun. Nah, ini termasuk gaya apa nah? Gaya Ini gravitasi. Pegas. Iya, ini termasuk gaya percampuran antara gaya otot dengan gaya gravitasi. Nah, yang ketiga itu ada gambar orang sedang naik mobil melintasi jalan. Nah, seperti ini. Nah, ini mobilnya sedang melintasi jalan. Dia sedang berjalan di aspal. Nah, ini termasuk gaya apa nah? Gesek. Iya, ini termasuk gaya geser. Lalu ini ada namanya pohon. Nah, pohon ini kan memiliki buah. Buah ini kan jatuh dari pohonnya seperti ini. Dia jatuh dari pohonnya. Nah, ini termasuk gaya apa? Gravitasi. Iya, benar, gaya gravitasi. Ini ada namanya magnet. Ini namanya magnet ya. Ini contoh dari magnet. Ini ya, nampak kan? Ini adalah magnet. Nah, jika magnet ini ditempelkan oleh benda yang memiliki kutub, maka dia akan lengket seperti ini. Perhatikan ya, seperti ini. Nah, dia akan lengket dan tidak jatuh karena dia memiliki medan magnet. Memiliki juga yang namanya dua kutub, yaitu kutub Ke arah dan kutub selatan. ya, itu. Nah, ini buat contohkan ada namanya ketapel, tapi ukurannya kecil ya. Ada namanya ketapel. Jika kita tarik, jika kita mau ingin memanah, maka arah panahnya itu pasti akan terlihat jauh karena di situ ada namanya gaya Pegas. Ya, ada namanya gaya pegas. Nah, ini buat contohkan. Kalian
materi gaya di sekitar kita dengan kehidupan di sekitar kita memiliki hubungan yang erat. Karena apa? Karena banyak aktivitas yang kita lakukan dipengaruhi oleh berbagai jenis gaya. Ya, salah satunya ada di dalam 5 jenis gaya tersebut: gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya tarik, dan gaya gravitasi. Iya. Nah, ribut-ribut. Nama kali mau pulangnya. Iya, sabar ya, Nak. Es breaking, Bu. Apakah ada pertanyaan? Nggak Terkait materi kita ini? Nggak ada, Bu. Ya, jika tidak ada, kita akan tutup ya. Nah, kesimpulan pada materi tentang gaya di sekitar kita adalah bahwa gaya merupakan interaksi yang dapat menyebabkan benda mengalami perubahan gerak atau bentuk di kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis gaya dapat kita temui seperti gaya gravitasi, buah jatuh dari pohonnya, seperti gaya gesek, ban mobil bersentuhan dengan aspal, dan seperti gaya tarik, orang sedang menarik kursi, itu termasuk gaya tarik. Gaya juga berperan penting loh dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari, seperti kita berjalan, seperti ini, seperti kita berlari, itu termasuk gaya. Setelah mempelajari gaya, kita dapat memahami bahwa gaya adalah kekuatan yang memengaruhi pergerakan dan perubahan benda di sekitar kita. Gaya dapat berupa tarik, dorong, gravitasi, buah jatuh dari pohonnya, gesekan, magnet, yang semuanya memiliki peran penting dalam aktivitas harian. Contohnya saat kita mendorong pintu, saat menarik kursi, atau mengalami gaya gravitasi yang membuat benda jatuh ke tanah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa gaya, banyak aktivitas yang tidak bisa mungkin terjadi pada diri kita. Dengan memahami konsep gaya, kita dapat lebih sadar tentang bagaimana memanfaatkan gaya untuk kemudahan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi untuk materi minggu depan yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi Ibu harap untuk anak-anak kalian untuk minggu depan agar belajar. Kenapa Ibu suruh belajar? Agar materi yang akan Ibu sampaikan nanti kalian mudah kalian pahami dan kalian mengerti. Untuk itu, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Iya, pimpin doa pulangnya, Nak. Baca surah Wal As ya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul Oke, baik. Itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ibu juga dan untuk kalian. Itu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah.